Saya ajak kita membuka dua bagian. Yang pertama dari Galatia pasal yang pertama. Galatia pasal yang pertama. Kita membaca ayat yang pertama hingga ayat yang keempat. Lalu kemudian kita membuka Efesus pasal yang kedua, ya. Galatia pasal yang pertama, ayat yang pertama hingga ayat yang keempat. Saya mengajak para pria membaca bersama-sama 4 ayat ini. Ya, para pria membaca, nanti yang wanita membaca Efesus pasal 2 ayat yang pertama hingga ayat yang ketiga. Oke, kita pria membaca Galatia 1 ayat 1 hingga ke-4. 2, 3. Dari Paulus, seorang rasul, bukan karena manusia, juga bukan oleh seorang manusia, melainkan oleh Yesus Kristus dan Allah Bapa yang telah membangkitkan dia dari antara orang mati. Dan dari semua saudara-saudara yang ada bersama-sama dengan aku kepada jemaat-jemaat di Galatia. Kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus, yang telah menyerahkan dirinya karena dosa-dosa kita untuk melepaskan kita dari dunia jahat yang sekarang ini, menurut kehendak Allah dan Bapa kita. Bagi dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Tanggung ya, sampai habis ya, ayat yang kelima. Khususnya ayat yang keempat, sudah perhatikan di situ. Ayat yang keempat di situ dikatakan Tuhan Yesus datang, dikaruniakan kepada kita yang dia telah melepaskan, ya, ayat keempat, yang telah menyerahkan dirinya karena dosa-dosa kita untuk melepaskan kita dari dunia jahat yang sekarang ini. Ya, itu nanti yang menjadi relevan khususnya pada renungan pada sore hari ini. Untuk melepaskan kita dari dunia jahat sekarang ini, from the present evil age. To rescue us from the present evil age. Ya, nanti hal yang sama juga kita akan melihat di dalam Efesus pasal yang kedua. Hal yang mirip, ya, bukan persis sama tetapi di dalam tema yang sama. Efesus pasal 2 ayat yang pertama hingga ayat yang ketiga. Mari kita para wanita membaca bagian ini. Efesus pasal 2 ayat yang pertama hingga ayat yang ketiga. Oke, para wanita 1, 2, 3. Ya, ayat ketiga menjelaskan tentang apa artinya kita hidup di dalam manusia, kamu orang-orang jemaat Efesus dan termasuk Paulus dan semua orang Kristen yang lain sebelumnya, kamu mengikuti jalan dunia ini. Ya, sekali lagi kata dunia muncul situ. Kamu mengikuti jalan dunia ini karena kamu mentaati penguasa-penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Ya. In which you used to live when you follow the ways of this world, and of the ruler of the kingdom of the air, the spirit who is now at work in those who are disobedient. Yeah, the ways of the world, the way of this world, and the spirit of disobedient. Yaitu kita mau melihat bagian itu. Nah, kita kembali sekarang ke Roma pasal yang ke-12. Roma pasal yang ke-12. Kita membaca sekali lagi ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Roma pasal 12 ayat yang pertama dan yang kedua. Mari kita membaca bersama-sama. 2 ayat yang sangat penting. Ya, harap kita juga boleh menghafal 2 ayat ini. Minggu lalu bilang ayat 1, sekarang 2 ayat ya. Mungkin 2 ayat kita boleh menghafal 2 ayat ini. Kita membaca bersama-sama. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati.
Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Saudara, ingat pada waktu Tuhan Yesus mengutus akan murid-muridnya di kitab Injil, khususnya Yohanes, dan dia kemudian mengatakan kepada para muridnya, aku sekarang mengutus engkau seperti aku mengutus domba di tengah-tengah serigala. Ya, jadi aku mengutus engkau seperti mengutus domba di tengah-tengah serigala. Ini kalimat yang sebenarnya sangat sangat revolusioner mungkin satu sisi ya, tapi juga sangat mengkagetkan. Kata dikirim, diutus seperti apa? Gambarannya seperti apa? Seperti domba di tengah-tengah serigala. Murid-muridnya termasuk kita yang sekarang ini juga murid-murid Tuhan, itu adalah gambaran seperti itu. Tuhan Yesus memberikan gambaran. Aku mengutus kamu seperti domba di tengah-tengah serigala. Itu adalah gambaran juga sekaligus mungkin selain revolusioner, mengkagetkan juga membingungkan. Ya, domba diutus di tengah-tengah serigala, begitu. Itu aneh sekali, ya. Bagaimana ya, membingungkan? Kenapa domba diutus di tengah-tengah serigala? Domba tidak usah diutus di tengah serigala, serigala udah cari, gitu ya. Serigala cari dan ingin makan, memang itu makanannya, gitu. Lamb, ya, lamb chop, gitu dia makanan, dia paling suka itu ya makanan lamb. Dan kalau kita pikir itu gambaran domba adalah binatang yang paling lemah. Domba itu salah satu binatang yang paling lemah, ya. Dia tidak punya kekuatan apa-apa untuk melawan, apalagi melawan serigala. Hampir semua binatang mempunyai defense, ya, defense mechanism. Ya, ada macam-macam, ya, ada giginya, ada suaranya yang melengking, ada yang landak menutup dirinya, semuanya tajam. Ya, jadi binatang tidak bisa makan dia. Kura-kura masukin kepalanya keras, ya, jadi nggak bisa dimakan. Begitu. Ada lagi binatang yang kalau mau dimakan dia tutup dirinya, dia kentut, gitu ya. Itu skunk namanya ya. Jadi bau, jadi binatang yang mau makan dia kabur kebauan gitu ya. Jadi binatang banyak defense-nya sebenarnya ketika dia mau dimakan, tetapi domba nggak punya defense. Domba binatang yang sangat lemah, yang tidak punya defense. Apalagi yang gemuk-gemuk seperti di Australia, ya dombanya tidak punya defense. Aduh, enak sekali ini makanan serigala. Ya, satu-satunya defense daripada domba adalah dia lari ketika musuh datang. Tapi problemnya dia larinya lambat. Itu jadi problem. Lebih problem lagi. Dia cuma bisa lari tapi larinya lambat. Jadi dikejar serigala pasti, ya bukan pasti lagi, pasti kena, pasti mati. Dan dagingnya empuk begitu ya. Wah, Tuhan menggambarkan kita seperti domba di tengah-tengah serigala. Ya, jadi ini gambaran yang menyatakan, membuat kita sadar kita betul-betul kalau domba itu bisa survive, dan bahkan bukan hanya bisa survive, akhirnya dia boleh bersaksi kepada serigala-serigala ini, dan serigala ini jadi bertobat, ya, kembali kepada Tuhan. Itu jelas bukan pekerjaan domba, jelas bukan kehebatan si domba, bukan kekuatan dan kemampuan daripada si domba. Itu semata-mata karena pekerjaan Tuhan, dan kalau bisa berhasil itu karena anugerah Tuhan, karena Tuhan yang menyertai, karena Tuhan yang beranugerah, karena Tuhan yang berbelas kasihan, dan Tuhan yang bekerja melalui apa yang dikerjakan oleh domba-domba ini. Ya. Ayat yang kita baca hari ini, khususnya kita masuk ayat yang kedua. Di sini juga Tuhan mengutus kita melalui Rasul Paulus memperingatkan kita, mengutus kita ke dalam dunia ini, ya. Tetapi dengan perintah juga jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Ini gambarannya adalah kita diutus di tengah-tengah dunia ini, seperti Tuhan Yesus juga mengutus kita, kita tidak ditarik dari dunia ini dan tersendiri hidup seperti orang emis, ya, melarikan diri di biara, di gereja ini kita semua kumpul hidup. Tidak, kita disuruh ke tengah-tengah dunia ini, tetapi dengan peringatan, dengan perintah, janganlah menjadi serupa dengan dunia ini. Ya, ini menjadi satu gambaran dan penjelasan selanjutnya sebenarnya tentang
ayat yang pertama tentang kita diperintahkan mempersembahkan tubuh kita sebagai korban hidup. Ini penjelasan selanjutnya menjadi korban hidup, artinya sekarang dijelaskan lebih lanjut. Menjadi korban hidup, mempersembahkan kepada Allah sebagai korban hidup, tapi engkau diutus di dunia ini, jangan menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu. Saudara, ini bukan pengulangan, ya. Saudara, bukan pengulangan. Kalau saya ambil itu istilah mengambil lagi, menyerahkan tubuh kita, mempersembahkan tubuh kita sebagai korban hidup, tapi ini kelanjutan. Seperti juga kita sudah membahas 2 kali, ayat yang pertama kita bahas 2 kali. 2 kali itu bukan pengulangan, saudara sekalian. Ya, kalau saudara ada yang kalau pikir itu pengulangan, satu-satunya kesimpulan adalah saudara tidak mendengarkan sebenarnya khotbah. Ya, saudara tidak mendengarkan khotbah yang 2 kali itu. Itu berbeda, itu kelanjutan. Itu kelanjutan. Kalau ayatnya sama, kalau bilang pengulangan mungkin yang saya bisa mengerti adalah pengulangan itu, kok ayat itu lagi? Ya, kok ayat itu lagi? Kok ayat 1 udah dibahas kan? Kok bahas ayat itu lagi? Saudara, kalau saudara membaca misalnya Martin Lloyd-Jones, dia membahas ayat 1 itu 5 kali, saudara. James Boyce membahas ayat 1 itu 5 kali. Pendeta Stephen Tong mengkhotbahkan Roma 11 ayat 36 itu 7 kali. 1 ayat 7 kali. Apakah pengulangan? Tidak. Tidak pengulangan. Temanya mungkin sama. Itu kalau saya misalnya saya kasih judul, kita mempersembahkan tubuh sebagai korban hidup. Temanya itu. Tapi ada 5 poin dari korban hidup itu. Yang hari ini membahas 2 poin, minggu depan bahas 3 poin. Itu pengulangan nggak? Itu jelas tidak pengulangan, bukan? Itu jelas tidak pengulangan. Kalau saudara yang bilang itu pengulangan, itu saudara berarti nggak mendengarkan. Cuma bilang, kemarin korban hidup, sekarang korban hidup lagi. Cuma bilang gitu doang. Tapi saudara nggak mengerti di dalamnya. Kalau saudara sudah nggak tahu main handphone, SMS atau apa di sini, saudara sayang sekali. Sayang sekali kalau saudara datang ke sini, mulai buka handphone, mulai lihat-lihat dan sebagainya, ya. Saudara sayang sekali. Saudara sayang sekali dan bahaya sekali itu mau menjelaskan seluruh hidupmu sebenarnya. Ya, menjelaskan seluruh hidupmu. Kalau 2 jam saudara tidak bisa datang dengan serius, mendengarkan dan beribadah kepada Tuhan, mendengarkan firman Tuhan dengan serius, apalagi seluruh hidupmu. Apalagi seluruh hidupmu. Ya, jadi hati-hati, ya hati-hati. Ini saudara perhatikan. Kalau saudara memperhatikan, mempelajari, tentu saya sering memulai dengan recap, ya, seperti kalau saudara ikut lecture pertama, keduanya recap dulu sedikit, ya, recap sedikit dari lecture yang sebelumnya, dan baru kemudian melanjutkan, ya. Jadi saudara jangan pikir ini pengulangan. Ya, jangan pikir ini pengulangan. Ini sama sekali tidak pengulangan. Ya, ini memberi kelimpahan, lebih mendalam lagi, kelanjutan pemikiran dan terus berkait satu dengan yang lain. Kalau saudara mengikuti dengan sungguh, itu menjadi satu keindahan, menjadi satu kelimpahan yang saudara boleh nikmati sebenarnya di dalam pekerjaan Tuhan yang Tuhan nyatakan di dalam firman-Nya yang Dia ajarkan dan bentuk kepada kita. Harap saudara boleh memperhatikan, ya, memperhatikan dengan sungguh-sungguh. Jadi Paulus di sini di dalam rangka kita mempersembahkan tubuh sebagai korban hidup, maka lalu ayat kedua bicara tentang jangan menjadi serupa dengan dunia ini, dengan asumsi pasti seperti Tuhan Yesus katakan, kau diutus di tengah-tengah dunia ini. Tapi jangan menjadi serupa dengan dunia ini. Apa maksudnya? Hari ini kita akan pikirkan, ya, dan mungkin kita akan sekali lagi membahas ini. Ayat 2 tidak bisa sekali, membahas bisa beberapa kali. Ayatnya sama, tetapi saudara melihat kelimpahan, bukan mengulang lagi, tetapi melanjutkan pemikiran itu. Ada berbagai aspek. Jangan menjadi serupa dengan dunia ini. Apa maksudnya? Jangan menjadi serupa dengan dunia ini. Ya. Begitu banyak yang bisa dibahas sebenarnya. Ya, jangan menjadi serupa dengan dunia ini. Kita akan pikirkan bersama-sama hari ini pertama, ya. Jangan menjadi serupa dengan dunia ini bukan hanya jangan mabuk, jangan berjudi, jangan berzina, jangan clubbing gitu ya. Jangan menjadi serupa dengan dunia ini. Itu termasuk, tetapi yang itu termasuk. Jangan melakukan itu termasuk, tetapi yang dikatakan di dalam bagian ini, jangan menjadi serupa dengan dunia ini, sesuatu yang jauh lebih dalam
daripada sekedar tindakan-tindakan jangan begini, jangan berjudi, jangan